Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita bahas tentang bentuk umumnya dulu ya. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan Fx. Kita bisa pakai F, G, dan seterusnya. Boleh. AX kuadrat plus BX plus C, di mana koefisien dari X kuadrat yaitu A tidak boleh 0. Kemudian ada domain, ada kodomain, ada range. Domain atau kita sebut juga daerah asal, kita pakai simbol DF. Kenapa? Karena di sini fungsinya F ya. Jadi kalau misal ini G ya berarti kita pakai DG. Oke. Domainnya adalah semua bilangan real. Jadi X itu boleh bilangan apapun. Sedangkan kodomain atau daerah kawan juga merupakan bilangan apapun. Ini saya pakai simbol KF. Y, di mana Y adalah himpunan bilangan real. Kecuali I ya. Ada kodomain, ada range juga. Nah, gimana dengan range? Sama. Jadi range-nya juga himpunan bilangan real. Domain, kodomain, range, semua bilangan real. Berikutnya. Nah, ini yang paling penting yaitu bagaimana kalian menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik potong sumbu X. Di mana ketika titik potong sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Oke, kita substitusi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu kita faktorkan seperti biasa. X min 3, X plus 1. Sehingga kita peroleh X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Di sini X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Setelah tipot sumbu X, maka pasangannya nih, tipot sumbu Y, betul. Di mana X-nya sama dengan 0. Substitusi lagi, Y sama dengan X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Hasilnya negatif 3. Nah, langkah ketiga ini tidak boleh lupa. Apa itu? Yaitu kita menentukan titik puncak. Namanya bisa macam-macam ya. Ada titik puncak, kemudian ada titik belok, kemudian ada yang bilang lagi titik ekstrim, sama aja. Nah, apa rumusnya? Saya misalkan titik puncak itu XP, YP. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Seperti itu. Nah, berarti kita langsung aja kerjain XP sama dengan min B per 2A. B-nya adalah berapa? Betul, min 2. Kemudian A-nya adalah 1, berarti jawabannya 1. Lanjut, kita ngitung YP min D per 4A. Jangan lupa D itu rumusnya apa? Ya, min, sebentar, nah begini ya. Min, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC per 4 kalikan A. B-nya adalah min 2, berarti min 2 kuadrat, 4A-nya 1, C-nya negatif 3 per 4 kali 1. Min, ini 4, ditambah 12 dibagi 4. Berarti jawabannya adalah negatif 16 per 4 atau negatif 4. Nah, sekarang tinggal kita plot atau kita gambar diagram kartesiusnya. Kira-kira nih agak ke bawah karena X-nya, untuk X-nya 0, Y-nya negatif 3 ya. Kemudian untuk X-nya 1, Y-nya adalah negatif 4. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ini 3, ini negatif 1, X-nya kan negatif 3 sama negatif 1. Sorry, 3 dan negatif 1. Kemudian, negatif 1 ya. Kemudian, Y-nya min 3, X-nya 0, 1, 2, 3, kira-kira di sini. Titiknya tadi, saya kasih bulat-bulat begini. Kemudian, untuk XPYP, ketika X-nya 1, Y-nya negatif 4. Saya pakai titik putus-putus. Nah, di sini. Barulah kita gambar grafiknya. Jangan lupa gambarnya lengkung ya, nggak lurus. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Inilah grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat min 2X min 3. Nah, di sini akan saya tambahi bahwa ada sumbu simetri, atau kalau misalkan dicerminkan, kurva yang sebelah kiri itu sama dengan kurva yang sebelah kanan. Ini namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini berarti memiliki rumus yang sama dengan XP. Jadi X sama dengan min B per 2A. Nah, jadi kalau kalian disuruh nyari sumbu simetrinya apa? Itu sama dengan nilai XP. X sama dengan min B per 2A. Oke, lanjut ya. Nah, disuruh gambar lagi sekarang. Tapi grafiknya beda. Grafiknya A-nya negatif. Min X kuadrat plus 4X plus 5. Caranya tetap sama. Yang pertama, kita cari titik potong sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Kalau kalian bisa memfaktorkan langsung, boleh. Kalau kalian rempong atau masih bingung, kita kali dengan negatif 1, boleh juga. Ini hasilnya X kuadrat min 4X min 5. Ini hanya bantuan ya. Oke. Difaktorkan seperti biasa. X min 5, X plus 1, sehingga kita peroleh X min 5 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan negatif 1. Langkah berikutnya apa? Ya betul, kita tentukan titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kita substitusi, Y sama dengan negatif 0 saya kuadratkan, ditambah 4 kali 0 ditambah 5, maka hasilnya adalah 5. Jangan lupa yang ketiga adalah XP, YP atau titik puncak, yaitu min B per 2A dan min D per 4A. Kita cari dulu XP-nya. Dari min B per 2A, min B-nya adalah 4, A-nya adalah negatif 1. Kita pakai yang ini ya, bukan pakai yang ini, nggak boleh. Hasilnya adalah 2, oke? Itu tadi XP. Berikutnya adalah kita cari YP. YP min D per 4A. Min D-nya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya siapa? Ya betul, B-nya 4. A-nya adalah negatif 1, C-nya 5, per 4 kali jangan lupa A-nya adalah negatif 1. Ini min ya. 4 kuadrat 16 ditambah 20 dibagi negatif 4, habis 36 dibagi 4, 9. Oke, kita ketemu berarti XP, YP-nya adalah 2,9. Tinggal kita gambar di diagram Kartesius. Kira-kira seperti ini. Karena XPYP-nya di atas, maka saya gambar sumbu X-nya agak ke bawah. Kayaknya ini menceng nih ya, nggak sejajar nih. Nggak sejajar sama, nggak tegak lurus sama sumbu Y-nya. Oke, seperti ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ini min 1,
Titik potong sumbu X-nya adalah min 1 dan 5. Titik potong sumbu Y-nya adalah 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian titik puncaknya adalah 2,9. 5, 6, 7, 8, 8, 9. Kira-kira di sini saya ambil garis putus-putus atau titik-titik untuk menghubungkan. Nah, baru saya gambar. Nah, ini ya. Ternyata, grafiknya itu menghadap ke bawah. Nah, bisa bisa diidentifikasi ya. Oh, ternyata kalau fx min x kuadrat plus 4x plus 5 grafiknya menghadap ke bawah. Beda lagi dengan yang ini. Kalau x kuadrat min 2x min 3 itu menghadap ke atas. Jadi kira-kira apa yang membedakan? Iya, betul. Ketika A-nya lebih besar dari 0, maka dia menghadap ke atas. Ketika A-nya kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. Misalkan kalau kalian disuruh nyari sumbu simetri, ini sumbu simetrinya, maka rumusnya adalah X sama dengan berapa puncaknya? 2. Nah, sumbu simetri ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Di sini saya mau kasih kalian rumus-rumusnya dulu. Yang pertama, ketika diketahui grafik fungsi itu melalui 3 titik yang berbeda. Misalkan X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maka rumus yang kita pakai adalah Y atau Fx sama aja AX kuadrat plus BX plus C. Begitu. Jadi tinggal disubstitusi, nanti ketemu linear 3 variabel. Linear 3 variabel. Kemudian eliminasi substitusi seperti biasa. Oke. Kemudian jika grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di titik X1, 0 dan X2, 0. Persamaannya akan menjadi Y boleh Fx sama dengan A X min X1 kali X min X2. Nah, bagaimana kalau ini kan memotong. Gimana kalau dia, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X, di mana? Di X1, 0. Maka rumusnya adalah Y sama dengan Fx A dalam kurung X min X1 kuadrat. Seperti ini. Berikutnya adalah ketika yang diketahui adalah titik puncaknya. Jika grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak. Siapa titik puncaknya? Ya tentu XP, YP. Maka rumusnya menjadi A X min XP kuadrat ditambah YP. Oke, ini macam-macam rumus atau cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Berikutnya adalah contoh. Nah, misalkan, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di min 3,0, 2,0, dan melalui 0,3. Kita pakai apa? Memotong sumbu X. Berarti kita pakai ini. Diingat-ingat ya. Oke. Kita pakai Y sama dengan saya tulis A dalam kurung X min X1 dikali X min X2.
di mana min 3 adalah X1, 2 adalah X2. Kita tinggal substitusi. Saya substitusi Y sama dengan A. A nggak ada yang dimasukin sama sekali ya. X-nya tetap X. Min 1, X1-nya adalah min 3. Kemudian X2-nya adalah 2. Berarti kita peroleh A X plus 3 kali X min 2. Kita nggak bisa langsung ngerjain ini. Karena kita masih punya A. Nah, A-nya dapat dari mana? A-nya dapat dari sini. Grafik fungsi itu melalui 0,3. Berarti 0 adalah X-nya, 3 adalah Y. Kita tinggal masukin. Y atau 3, A-nya tetap A, X-nya kita masukin 0. 0 ditambah 3, 0 kurangi 2. Jadi 3 sama dengan A kali 3 kali negatif 2. 3-nya saya coret, berarti A-nya berapa? Negatif setengah. Kita tinggal substitusi lagi ke sini. Substitusi A ke persamaan. Yang ini. Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan min setengah X plus 3 kalikan X min 2. Boleh dijabarin? Boleh banget. Ini adalah X kuadrat plus X min 6. Atau kalau mau dikalikan juga boleh. Min setengah X kuadrat, min setengah X plus 3. Boleh jawab yang atas, boleh jawab yang bawah. Lanjut ya, contoh lain. Nah, kalau kasus ini, itu diketahui titik puncak 5,2 dan melalui satu titik 4,0. Artinya 5 adalah XP, 2 adalah YP. Kita punya rumus ini. Y atau Fx itu sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Tinggal kita substitusi semuanya. Y sama dengan A, XP-nya adalah 5, YP-nya adalah 2. Tinggal kita cari nilai A. Gimana? Melalui titik ini. 4 adalah X, 0 adalah Y. Kita substitusi. 0 sama dengan A kali X-nya 4 kurangi 5 ditambah 1. Satunya saya pindah jadinya min 1 A kali min 1 kuadrat. Nah ini nih. Min 1 kuadrat berapa? 1. Berarti sama dengan A. A-nya artinya min 1. Tinggal substitusi ke sini. Diperolehlah Y sama dengan min 1 kali X min 5 kuadrat ditambah 2. Boleh disederhanakan? Boleh banget. Min 1 X kuadrat min 10 X plus 25. Baru begini ya. Atau min X kuadrat plus 10 X min 23. Nah, seperti ini ceritanya. Oke. Nah, sekarang ini penting, identifikasi fungsi kuadrat berdasarkan determinan. Jadi macam-macam fungsi kuadrat kalau dilihat dari sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Ada yang, ini saya bagi 3 dulu. Yang pertama adalah ada yang memotong sumbu X. Ada yang, aduh jelek banget sih. Itu kenapa gitu ya fungsi kuadrat gambarnya seperti itu. Nah, begini kurvanya. Lebih cantik dari yang tadi. Ada yang memotong sumbu X. Ada yang menyinggung. Nah, tidak menyinggung. Ada yang menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini yang menghadap ke bawah. Dan ada yang sama sekali tidak menyinggung. Ada yang menghadap ke atas, ke bawah. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa ketika grafiknya menghadap ke atas, maka A-nya lebih dari 0. Kalau menghadap ke bawah, A-nya kurang dari
0. Semua yang menghadap ke atas A-nya lebih dari 0. Sedangkan yang menghadap ke bawah kurang dari 0. Nah, yang membedakan adalah kalau dari determinan, jangan lupa rumusnya D adalah B kuadrat min 4AC. Ketika memotong, maka D-nya lebih dari 0. Ketika menyinggung, D-nya sama dengan 0. Ketika tidak memotong ataupun tidak menyinggung, D-nya kurang dari 0. Nah, disinilah muncul kata definite positif dan definite negatif. Apa sih itu definite positif? Artinya nilai fungsi selalu positif apapun X-nya. Sedangkan definite negatif adalah nilai fungsi selalu negatif. Jadi berapapun X-nya kalau kalian masukkan ke fungsi, hasilnya atau Y-nya selalu negatif. Gimana sih cara ngerjainnya? Ada contoh. Ada grafik fungsi selalu berada di atas sumbu X. Nah, kalau berada di atas sumbu X artinya dia adalah definite positif. Jadi kalau saya ilustrasikan ini sumbu X, grafiknya ada di sini. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Apa syaratnya definite positif tadi? D lebih besar dari 0 karena dia menghadap ke atas, A-nya lebih dari 0. Saya tulis dulu syaratnya. Definite positif yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Dari sini dulu. A di sini A-nya adalah K, maka K lebih dari 0. Berikutnya D. D rumusnya jangan lupa B kuadrat min 4AC. Siapakah B? B di sini adalah min 4K. A-nya adalah K, C-nya adalah 2K plus 7. Harus lebih dari 0. Kita jabarkan 16K kuadrat dikurangi ini 4K. Berarti 8K kuadrat. Ini 4K berarti min 28K. Nah, tinggal kita kurang. Ini jadi 8K kuadrat min 28K. Boleh disederhanakan, saya bagi 4. 2K kuadrat min 7K. Barulah saya faktorkan. Saya keluarkan K-nya. Jadi 2K min 7 kurang dari 0. Pembuat nolnya siapa nih? Pembuat nolnya adalah K sama dengan 0 atau 2K min 7 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh K sama dengan 7/2. Kita gambar di garis bilangan. Jangan lupa 0 di sebelah kiri, 7/2 di sebelah kanan. Bolong atau nutup? Bolong ya, karena tanpa sama dengan. Saya tulis bolong karena tanpa tanda sama dengan. Oke, berikutnya uji titik. Saya ambil 1, 1, 1. Ini negatif, ini positif, ini positif. Karena kurang dari 0, maka yang diambil adalah yang tanda negatif. Maka dari itu ini. Nah, sehingga K-nya antara 0 sampai 7/2. Inilah nilai K yang dicari. Oke ya, sampai sini ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.